adik-adik. Sebelum kita masuk pada inti dari video tutorial kali ini, kita akan belajar sedikit tentang apa itu model pembelajaran PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan kolaboratif yang menghadapkan peserta didik pada permasalahan yang nyata. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan model pembelajaran PBL pada materi struktur percabangan. Langkah pertama yaitu orientasi terhadap masalah. Tahap pertama yang dilakukan yaitu membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada video tutorial kali ini adalah siswa mampu memahami materi tentang struktur percabangan. Tahap kedua ialah menyajikan masalah yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Nah, perhatikan 3 source kode C++ berikut dengan seksama. Source kode 1, source kode 2, dan source kode 3. Sudahkah kalian perhatikan ketiga gambar tersebut? Jika sudah, berikut adalah permasalahan yang harus kalian pecahkan baik secara individu maupun kelompok. Yang pertama, adakah perbedaan antara 3 source kode tersebut? Permasalahan yang kedua, apakah ketiga source kode yang sudah ditampilkan tadi jika dibuat di dalam program akan menghasilkan output yang sama? Langkah kedua yaitu organisasi belajar. Pada tahap ini, kalian harus mengidentifikasi masalah dan melakukan brainstorming dengan guru sebagai fasilitator. Dari permasalahan yang ada, kira-kira apa yang harus kita cari tahu terlebih dahulu untuk memecahkan kedua masalah ini? Pada permasalahan pertama, yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah ketiga source kode ini dipakai untuk apa? Apakah ketiga source kode tersebut dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang sama atau permasalahan yang berbeda? Lalu kemudian kita dapat mengetahui perbedaan jenis percabangan apa yang dipakai dalam source kode 1, 2, dan source kode 3. Untuk permasalahan yang kedua, kita perlu mencari tahu output dari masing-masing source kode 1, 2, dan 3. Caranya ialah dengan mengetikkan ketiga source kode tersebut di dalam program C++, kemudian kita compile and run untuk melihat hasil atau outputnya sama atau tidak. Nah, silahkan kalian pecahkan kedua permasalahan ini secara bersama-sama dengan berkelompok. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan isi lembar kerja yang akan diberikan. Selamat bekerja! Langkah ketiga yaitu penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, kalian harus melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelesaian masalah. Nah, sementara kalian berdiskusi, Ibu akan memberikan sedikit informasi yang dapat membantu kalian memecahkan kedua permasalahan tersebut. Pada permasalahan yang pertama, pada dasarnya, ketiga source kode yang sudah ditampilkan tadi adalah program untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Hanya beda dalam cara penyajiannya saja, atau dengan kata lain, menggunakan jenis percabangan yang berbeda. Untuk memecahkan permasalahan yang kedua, kalian perlu mengetikkan ketiga source kode tersebut pada aplikasi Dev C++.
Kemudian, kalian harus menyimpannya secara terpisah sesuai jenis percabangan yang dipakai. Kemudian, compile and run untuk melihat hasil atau output dari programnya. Langkah keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil masalah. Pada tahap ini, kalian harus merumuskan dan menetapkan solusi atau pemecahan masalah dengan guru sebagai fasilitator. Nah, tadi kalian sudah selesai memecahkan kedua permasalahan tersebut secara berkelompok. Sekarang, masing-masing kelompok presentasikan hasil kinerja kalian di depan kelas. Langkah yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah dapat mempresentasikan hasil kerja kalian, kemudian kalian sudah mampu memecahkan kedua permasalahan tersebut. Sekarang, Ibu akan memberikan penjelasan terkait pemecahan masalah pertama dan permasalahan yang kedua. Untuk permasalahan yang pertama, kita akan melihat kembali ketiga gambar source code yang sudah ditampilkan tadi. Ketiga source code yang sudah ditampilkan tadi adalah source code yang sama yang dipakai untuk login pada sebuah program. Tetapi, jenis percabangan yang digunakan berbeda. Untuk source code yang pertama, ini menggunakan jenis percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saja. Algoritma percabangan if, jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dieksekusi. Jika kondisi salah, maka pernyataan tidak akan dieksekusi atau program berakhir. Struktur kode C++ dan bentuk flowchart-nya seperti berikut. Untuk source kode yang kedua, ini menggunakan percabangan nested if. Percabangan nested if atau percabangan bersarang merupakan percabangan yang memiliki percabangan lainnya dalam kondisi benar. Atau dalam kata lain, percabangan dalam percabangan. Algoritma percabangan bersarang, jika kondisi 1 benar, akan berlanjut ke kondisi 2. Jika kondisi 1 salah, akan menampilkan statement B. Jika kondisi 2 benar, akan menampilkan statement A. Jika kondisi 2 salah, maka program akan berakhir. Struktur kode C++ dan bentuk flowchart-nya seperti berikut. Kemudian untuk source kode yang ketiga, ini menggunakan percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang hanya memiliki 2 blok pilihan, atau percabangan dengan 2 kondisi. Algoritma percabangan if-else, jika kondisi 1 benar, akan menampilkan statement A. Jika kondisi 1 salah, maka akan menampilkan statement B. Struktur kode C++ dan bentuk flowchart-nya seperti berikut. Selain ketiga jenis percabangan tersebut, masih terdapat jenis percabangan yang lainnya. Jenis percabangan terbagi menjadi 6, yaitu percabangan if, percabangan if-else, percabangan if-else-if, percabangan switch case, percabangan operator ternary, dan percabangan nested if.
Berikut adalah penjelasan tentang percabangan if-else-if, percabangan switch case, dan percabangan operator ternary. Percabangan if-else-if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Algoritma percabangan if-else-if. Jika kondisi 1 benar, akan menampilkan statement A. Jika kondisi 1 salah, akan dilanjutkan ke kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka akan menampilkan statement B. Dan jika kondisi 2 salah, akan menampilkan statement C. Struktur kode C++ dan bentuk flowchart-nya sesuai dengan algoritma percabangannya. Percabangan switch case merupakan bentuk lain dari percabangan if-else-if. Bentuk flowchart-nya sama, tetapi struktur programnya berbeda. Algoritma percabangan dan bentuk flowchart switch case sama dengan percabangan if-else-if. Struktur kode C++-nya seperti berikut. Di dalam percabangan switch case, kita dapat membuat blok KD atau case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Setiap case harus diakhiri dengan break, dan khusus untuk default tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Percabangan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if-else. Bentuk flowchart-nya sama, tetapi struktur programnya berbeda. Algoritma percabangan dan bentuk flowchart operator ternary sama dengan percabangan if-else. Pada bagian kondisi, dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Lalu setelah tanda tanya adalah bagian pilihan. Jika kondisi bernilai benar, maka true yang akan dipilih. Tapi kalau salah, maka false yang akan dipilih. Untuk permasalahan yang kedua, kita perlu mengetikkan ketiga source code tersebut, lalu menyimpannya dengan file yang berbeda sesuai jenis percabangan yang dipakai. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasi dev C++. Kemudian, buka ketiga file source code yang sudah kita ketik sebelumnya. Berdasarkan pemecahan masalah pertama, kita sudah mengetahui bahwa ketiga source code ini dipakai untuk login pada sebuah program. Dan kita sudah mengetahui jenis percabangan apa yang dipakai pada masing-masing source code. Source code yang pertama menggunakan percabangan if, source code yang kedua menggunakan percabangan nested if, dan source code yang ketiga menggunakan percabangan if-else. Pada source code pertama, di sini terdapat sebuah kondisi di mana password yang digunakan untuk login pada program adalah informatika. Berikut adalah tampilan programnya saat kita compile and run. Jadi, jika password yang kita ketikkan benar, maka pesan yang akan ditampilkan adalah "Selamat datang admin". Jika passwordnya salah, maka program akan berhenti atau pesan tidak akan dieksekusi. Ini karena kita menggunakan percabangan if atau percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Untuk source code yang kedua, terdapat dua buah kondisi, di mana username yang digunakan adalah informatika dan passwordnya adalah OK123. Source code 2 menggunakan percabangan bersarang atau percabangan nested if, di mana terdapat blok percabangan di dalam percabangan. Berikut adalah tampilan programnya saat kita compile and run. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka pesan yang akan muncul adalah "Selamat datang admin". Jika username benar dan passwordnya salah, maka pesan yang muncul adalah "Maaf, password salah, coba lagi". Jika username dan password yang dimasukkan salah, maka akan muncul tampilan pesan
Anda tidak terdaftar. Untuk source code yang ketiga, di sini terdapat sebuah kondisi yang sama, di mana password yang digunakan untuk login pada program adalah informatika. Source code ketiga menggunakan jenis percabangan if-else atau percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Berikut adalah tampilan programnya saat kita compile and run. Jika password benar, maka pesan yang akan ditampilkan adalah selamat datang admin. Jika salah, maka pesan yang akan tampil adalah password salah, coba lagi. Nah, materi struktur percabangan sudah selesai. Semoga dengan video pembelajaran ini, kalian sudah sepenuhnya memahami materi tentang struktur percabangan dan penerapannya pada program C++. See you next time!